Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kembali makalah atau materi presentasi kami sebelumnya yang dengan mata kuliah metode numerik dengan judul interpolasi beda terbagi Newton. Nah, kelompok 1 sendiri terdiri dari ini Arnila, Sintabela, dan saya sendiri Tania Dasila Anggraini. Nah, untuk yang pertama, untuk presentasi pertama atau pemateri pertama akan dibuka oleh Sintabela. Nah, kepada Sintabela dipersilahkan. Konsep dasar pendekatan interpolasi beda terbagi Newton menggunakan pendekatan fungsi polinom berdasarkan konsep dasar interpolasi ini menggunakan polinom berorde n. Misalkan di sini polinom berorde n membutuhkan n tambah 1 titik. Jika polinom berorde 4 maka membutuhkan 5 titik. Begitu pula orde lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada dua kurva, bisa kita lihat ya. Perhatikan kurva yang di sebelah kiri, hanya memanfaatkan 42 titik, yang mana jika dilihat jarak antara dua titik, maka garis terlihat lurus. Padahal, bisa saja garis yang sebenarnya memiliki lengkung yang jelas. Dilihat bahwa kurva dengan 4 titik ini memiliki galat yang cukup besar. Untuk kurva yang di sebelah kanan bisa dilihat bahwa titiknya lebih banyak, sehingga jika dibandingkan dengan kurva yang di sebelah kiri, bisa dilihat semakin banyak titik yang kita libatkan, maka kurva yang kita dapatkan akan lebih halus lengkungnya dibanding kurva yang titiknya lebih sedikit. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa galat kurva yang di sebelah kanan lebih kecil dan bentuk kurvanya lebih akurat. Dari sini akan dibicarakan formula interpolasi dengan jarak antara nilai-nilai variabel bebas x dikurang 0, x dikurang 1 sampai x dikurang n. Tidak perlu sama. Bentuk umumnya seperti f1 x sama dengan b0 ditambah b1 x kurang x0. Untuk yang F2, X sama dengan B0 ditambah B1 dalam kurung X dikurang X0 ditambah B2 X dikurang X0 X dikurang X1. Untuk yang F3, X sama dengan B0 ditambah B1 X dikurang X0 ditambah B2 X dikurang X0 X dikurang X1 ditambah B3 X dikurang X0 X dikurang X2. Nah, untuk yang Fnx sama dengan B0 ditambah B1 X kurang X0 ditambah B2 X kurang X0 buka kurung X dikurang X1 ditambah B3 X dikurang X0 buka kurung X dikurang X1 ditambah X dikurang X2 ditambah titik-titik Bn dalam kurung X dikurang X0 X dikurang X1 buka kurung X dikurang X2 sampai X dikurang Xn tambah 1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada B0 sama dengan Fx0. Untuk yang B1 sama dengan Fx1, X0. Untuk yang B2 sama dengan Fx2, X1, X0. Untuk yang Bn sama dengan Fxn, Xn kurang 1, Xn kurang 2 sampai X0. Nah, di sini ada cara mudah untuk menghafal rumus di atas ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel. Nah, pertama itu ada X dan Y. Nah, X itu ada X0, X1, X2, dan X3.
Nah, sedangkan di Y ada Y0, Y1, Y2, dan Y3. Nah, di sini kita akan mencari nilai pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kan B1, yaitu Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, di sini kita dapatkan nilai P. Nah, selanjutnya itu ada Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, kita dapatkan nilai Q. Nah, begitu juga seterusnya, yaitu Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2. Nih, kita dapatkan nilai R. Nah, untuk mencari yang kedua yaitu ada B2. Nah, di sini kan Q dikurang P per X2 dikurang X0 dapat hasil nilai S. Nah, di sini kita lihat Q yaitu kan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini kita ambil nilai yang terbesar yaitu X2. Makanya di sini ada X2. Nah, kita lihat di nilai P, yaitu kan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, di sini kita ambil nilai yang paling rendah yaitu X0. Maka didapatkan di sini X2 dikurang X0. Nah, selanjutnya itu ada R dikurang Q per X3 dikurang X1. Nah, kita lihat di nilai R, yaitu kan Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2. Nih, kita cari lagi nilai yang paling tinggi, yaitu ada X3. Kita pindahkan di sini X3. Nah, kita lihat Q. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini yang paling terkecil yaitu ada X1. Nah, jadi R dikurang Q per X3 dikurang X1, nih kita dapatkan hasilnya T. Nah, begitu juga dengan nilai yang ketiga. Di sini kan ada T dikurang S. Kita lihat nilai T. Di sini kan ada R dikurang Q per X3 dikurang X1 sama dengan T. Nah, di sini kita lihat nilai yang terbesar yaitu ada X3. Nih, kita letakkan di sini X3-nya. Nah, kita lihat juga nilai S. S yaitu kan ada Q dikurang P per X2 dikurang X0. Nah, kita lihat nilai yang paling rendah yaitu ada X0. Nah, itulah disebut dengan B3, B1, B2, B3. Nah, dari semua ini yang kita perlukan cuma kita lihat yang pertama ada B1, B2, B3. Yang ke bawahnya ini tidak perlu. Nah, selanjutnya ada pembahasan contoh soal. Yang pertama itu soal carilah F9,2 dari nilai yang diberikan oleh X1 maksudnya XI, FI dengan I sama dengan 0, 1, 2, 3 untuk titik 8,0, 2,0, 79442 titik kedua yaitu 9,02 dengan 2,197225. Untuk yang ketiga 9,5 dengan 2,251292 dan yang terakhir 11,0 sama dengan 2,397895. Nah, untuk yang pertama kita mulai hitung dulu beda terbagi seperti rumus yang ada di dalam tabel sebelumnya. Nah, ini dia tabel penjabaran yang sudah dimasuk tabel angka-angka yang sudah dimasukkan ke dalam ini. Untuk mencari untuk yang pertama kita masukkan dulu X. Untuk yang pertama kita masukkan dulu X dan Y-nya. Untuk yang X dan Y, X-nya saja 8,0, 9,0, 9,5, 11,0. Untuk yang Y-nya 2,079442, 2,197225, 2,1251292 dan yang terakhir 2,97895. Untuk selanjutnya yang 2,5, 1,1292 dan yang terakhir 2,397895. Nah, seperti yang sebelumnya kita masukkan sesuai dengan rumus di tabel sebelumnya. Untuk yang pertama, untuk B1 yaitu 2,19722 5 dikurang 2,079442 per 9,0 dikurang 8,0. Nah, untuk di bawahnya
2,251292 dikurang 2,197225 per 9,5 kurang 9,0. Nah, selanjutnya 2,3975. Nah, ini sampai seterusnya. Kemudian didapatkanlah hasil untuk yang B1-nya 0,117783, untuk B2-nya negatif 0,006432, dan yang terakhir B3-nya 0,000411. Nah, sehingga di sini kita tinggal mengsubstitusikan semua nilai yang ada pada baris pertama termasuk F 9,2 ke dalam rumus bentuk umum dari interpolasi beda terbagi Newton tadi. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ke dalam F3-nya karena sudah diketahui semua kan nilai-nilai yang sebelumnya di sini. Kita ambil hanya yang pada tabel pada kolom pada baris yang pertama maksudnya. Pada baris yang pertama untuk F3X B0 ditambah B1 dan seterusnya kita tinggal masukkan nih 2,079442, 0,117783 dikurang 9,2 kurang 8,0 sampai seterusnya, dan didapatkanlah F3 itu sama dengan 2,21920. Nah, untuk nilai eksaknya itu sampai 6 desimal. 6D ini maksudnya 6 desimal. Untuk F9,2 nya itu sama dengan ln 9,2 2,19,03. Nah, maka dari itu didapatilah F3X sama dengan 2,2192008 dengan ln dengan F9,2 ini saling mendekati nih, 2,219,0 kan beda berapa doang nih. Nah, sampai di situ. Nah, untuk soal kedua itu kurang lebih sama ya. Tentukan nilai pangkat X untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan metode interpolasi polinomial orde 3 dan 2 berdasarkan data berikut nih. Nah, kita di sini mengambil pangkatnya saja, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Kita lihat tabelnya ya. Nih, tadi pangkatnya ada 0, 1, 2,5 dan 3. Untuk pangkatnya itu merupakan X ya. Nah, untuk yang Y-nya itu hasil dari E. Jadi pangkat 0 tadi 1, pangkat 1 tadi 2,718282 dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan lagi seperti yang sebelumnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian didapatilah hasilnya seperti ini. Nah, setelah didapati hasilnya seperti ini, kita masukkan lagi ke dalam rumus seperti sebelumnya, sehingga kita tinggal mensubstitusikan semua nilai yang ada pada baris pertama termasuk E pangkat 2 dengan X sama dengan 2 ke dalam rumus bentuk umum dari interpolasi beda terbagi Newton. Untuk nilai eksak sampai 6D itu maksudnya 6 angka di belakang koma itu ya, adalah E-nya 7,38905. Nah, lalu kita bandingkan hasil dari masing-masing ordo dari ordo 1 sampai 3 untuk melihat ketepatan nilai yang bertambah dari suku ke suku sebagai berikut. Nah, untuk F1-nya didapati 4,436564. Nah, masih jauh ya dari E pangkat 2 sama dengan 7,38905. Nah, F2 juga masih jauh nih, didapati hasil 8,109518. Untuk F3-nya barulah didapati 7,138909. Nah, ini sudah lebih mendekati ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ordo 3 memiliki nilai yang paling dekat dengan nilai eksaknya, yaitu 7,138909 dengan nilai eksak E pangkat 2 itu sama dengan 7,38905. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh singgah di kolom komentar.
Silakan bertanya, akan kami jawab sebisa kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.